Halo teman-teman, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Hafid Nugraha, mahasiswa Universitas Kediri Matraman, Yogyakarta. Di sini saya akan mempresentasikan tentang teori aliran hukum legisme. Sejarah aliran hukum. Reaksi terhadap ketidakpastian dan ketidakseragaman hukum kebiasaan timbullah pada abad ke-19. Di Eropa, usaha untuk menyeragamkan hukum dengan jalan kodifikasi dengan menuangkan semua hukum secara lengkap dan sistematis dalam kitab undang-undang. Hukum kebiasaan sebagai sumber hukum mulai ditiadakan. Di Prancis abad ke-18 ditiadakan kodifikasi yang dicontoh oleh seluruh Eropa. Timbulnya gerakan kodifikasi ini disertai dengan lahirnya aliran legisme. Aliran ini berpendapat bahwa semua hukum itu berasal dari kehendak penguasa tertinggi. Dalam hal ini, kehendak pembentuk undang-undang. Jadi, semua hukum terdapat dalam undang-undang. Aliran ini juga mengabaikan hukum kebiasaan dan jurisprudensi. Hal tersebut dikarenakan pembentuk undang-undang ingin mencegah ketidakpastian dan ketidakseragaman hukum. Oke, kita lanjut. Pengertian hukum legisme. Aliran legisme yang sedikit berpengaruh di Indonesia merupakan aliran yang berpendapat bahwa semua hukum terdapat dalam undang-undang dan bahwa hukum identik dengan undang-undang. Artinya, yang dianggap sebagai undang-undang hanyalah undang-undang saja. Selain itu, bukanlah hukum. Aliran legisme yang muncul sesudah tahun 1800 ini merupakan reaksi terhadap ketidakpastian dan ketidakseragaman dari hukum kebiasaan. Aliran legisme ini secara tegas menyebutkan bahwa yang pertama, aliran ini satu-satunya sumber hukum di Indonesia adalah undang-undang yang dianggap cukup jelas dan lengkap yang mampu menjawab semua persoalan hukum. Kedua, di luar undang-undang tidak ada hukum. Dengan kata lain, aliran ini berprinsip bahwa hukum identik dengan undang-undang. Kita lanjut teman-teman. Kita sekarang membahas tentang kelebihan dan kekurangan hukum legisme. Untuk kelebihan sendiri ada dua, yaitu yang pertama, kepastian hukum yang diperoleh bagi setiap individu akan lebih terjamin dan memperoleh kepastian hukum yang lebih baik. Kedua, jaminan yang akan diperoleh bagi setiap individu untuk memperoleh hak perorangan terhadap kewenangan yang akan dilakukan oleh penguasa. Untuk kekurangannya ada dua juga, yaitu pertama, para hakim akan mempelajari, menganalisa, dan menggunakan dedukasi logis. Kedua, banyak peraturan perundang-undangan yang relatif terbatas atau minimnya undang-undang atau minimnya undang-undang yang digunakan untuk menghukum. Pengertian aliran hukum Frey-Rechler. Timbulnya aliran hukum ini karena kodifikasi yang tidak lengkap, maka harus mencari sumber hukum lain untuk menemukan hukum. Aliran ini mengharuskan hakim untuk menemukan hukum secara bebas karena kodifikasi yang tidak lengkap. Sehingga hukum hanya sebagai sarana dan hakim boleh mengambil sumber lain. Hakim juga menggunakan aliran ini mendapatkan julukan sebagai pencipta hukum. Oleh karena itu, memahami jurisprudensi merupakan hal primer di dalam mempelajari hukum,
sedangkan undang-undang merupakan hal yang sekunder. Tokoh aliran ini adalah Kantorowicz. Tujuan Ratzenger menurut R. Sueroso. 1. Memberikan peradilan sebaik-baiknya dengan cara memberi kebebasan kepada hakim tanpa terikat pada undang-undang, tetapi menghayati tata kehidupan sehari-hari. Yang kedua, membuktikan bahwa dalam undang-undang terdapat kekurangan dan kekurangan itu perlu dilengkapi. Ketiga, mengharapkan agar hakim memutus perkara dengan didasarkan kepada cita keadilan. Selanjutnya kita membahas tentang kekurangan dan kelebihan. Untuk kekurangan, tidak ada sebuah kepastian hukum karena tidak ada kodifikasi secara lengkap dan sangat memerlukan hakim yang memiliki rasa keadilan yang tulus, tidak mau terbujuk oleh KKN. Untuk kelebihannya sendiri, hukumnya selalu mengikuti perkembangan zaman sehingga dirasakan keadilannya. Aliran hukum Rechtsfinding atau penemuan hukum. Aliran hukum ini memiliki penjabaran sebagai berikut. Aliran yang berada di antara aliran legisme dan aliran Freirechtslehre atau aliran Freirechtsbewegung atau aliran Freirechtskult atau bebas, aliran ini berpendapat bahwa hakim terikat pada undang-undang, tetapi tidak seketat sebagaimana pendapat aliran legisme, sebab hakim juga memiliki kebebasan. Jadi, tugas hakim melakukan Rechtsfinding, yaitu menyelaraskan undang-undang yang mempunyai arti luas. Kita membahas kekurangan dan kelebihan. Untuk kekurangan, sangat sulit menyeimbangkan kehendak undang-undang dengan kehendak hakim sehingga terjadi pertentangan antara undang-undang dengan dengan hati nurani hakim. Untuk kelebihan dari aliran ini, adanya sebuah kepastian hukum dan hukumnya selalu mengikuti perkembangan zaman sehingga ada rasa keadilan. Oke, untuk selanjutnya kita membahas hukum yang berlaku di Indonesia. Aliran yang berlaku di Indonesia adalah aliran Rechtsfinding, bahwa hakim dalam memutuskan sebuah perkara berpegang pada undang-undang dan hukum lainnya yang berlaku di masyarakat secara kebebasan yang terikat dan keterikatan yang bebas. Aliran Freirechtslehre ini bertolak belakang dengan aliran legisme. Aliran ini lahir karena melihat kekurangan-kekurangan dalam aliran legisme yang ternyata tidak dapat memenuhi kebutuhan-kebutuhan dan tidak dapat mengatasi persoalan-persoalan baru. Menurut aliran Rechtsfinding, hukum terbentuk dengan beberapa cara. Karena Wetgeving, karena administrasi, karena Rechtspraak, karena atau peradilan, karena kebiasaan atau tradisi yang sudah mengikat masyarakat, dan karena ilmu. Demikian presentasi dari saya. Bila ada salah kata dan kurang jelas dari presentasi saya mohon maaf sebesar-besarnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.